lucu ya, maksudnya dua-duanya belum pernah main film di tangan sutradara yang tepat, bertangan dingin dengan teknik yang baik, yang dipercaya dan ternyata efektif untuk semua pemain, bisa membangkitkan dan menghidupkan setiap role atau karakter di dalam film itu gitu ya. It's very jodoh lah itu ya kayaknya. Begitu kamu berdua nonton, kan pasti nontonnya bukan pada saat premier ya, sebelumnya udah nonton gitu. Apa sih rasanya ngelihat wajah sendiri di layar yang lebar gitu? Gimana yuk? Rasanya Kenapa gimana? sih ini siapa ya? Ini kayak bukan gua gitu loh. Masa? Iya. Lu bangga juga sih. Karena kan ya kita juga sebelum pas workshop tuh kita juga sempet bayangin kan muka kita di sini. Tiba-tiba sekarang udah ada poster gitu di XS1, sudah trailer. Bangga banget sih. Karena kan dikasih kesempatan kayak ini kan kapan lagi gitu loh. Kan nggak semua orang kan bisa dapet. Terus kamu sesuai dengan ekspektasi kamu nggak? Kan beda dong ngelihat di hasil pada saat workshop dengan pada saat udah jadi gitu. Sesuai ekspektasi kamu nggak? Si Gito itu. Sesuai sih, tapi ya mungkin aku ngerasa kurang karena itu yang aku bilang pertama kali kayak gue kurang maksimalin gitu. Tapi nggak tahu sih pendapat orang itu pendapat aku. Gitu. Oke, kalau Raffi? Iya, aku juga maksudnya aku belajar gitu mas dari film pertama gitu. Oh, pas aku nonton mungkin karena aku tahu karakternya dan aku tahu ceritanya. Jadi kita punya dua persepsi gitu sebagai penonton dan sebagai aktor yang memeranin karakternya sendiri. Oh harusnya kalau di otak kita mungkin ini salah, tapi untuk penonton kayaknya it's fine gitu. Mungkin ada mix persepsi dan feelings dari situ sih Om. Tapi ya aku pengen belajar lagi gitu. Oke. Tapi pas kamu ngeliat wajah kamu segede King Kong di layar, how do you feel? Wow, it feels surreal karena maksudnya aku nggak pernah ngebayangin main film gitu dan ya masuk bioskop gitu dan wow itu something that yang bersyukur banget sih. Gitu. Oke. Apa kata bagaimana kamu bisa mingle sama yang lain? Kan produksi kan punya flavor yang beda-beda ya, termasuk kamu di musik gitu. Berbeda banget sih Om. Maksudnya kalau di film itu tuh ternyata kita harus ngikutin sistem film ya. Maksudnya sistem mereka kayak gini. Kalau di musik mungkin aku bisa sesuka hatiku gitu. Ya lu ikut gue gitu. Tapi kalau di sini kayak oke, gue nge-adjust. Gue yang cara mereka berbicara gini, cara mereka nongkrong gini. Oke, gue masuk dan itu aku belajar banget dari situ dan benar-benar kita harus lebih disiplin ya kalau mungkin di film. Sama di musik juga, tapi untuk di film mungkin karena kita kerjanya sangat kolektif ya. Kalau di musik kita bisa egois Om. Kita bisa gue mau liriknya kayak gini, lagunya kayak gini. Gue pengen aransemennya kayak gini. Enggak, kalau di film benar-benar oke, kita kolektif, kita sama-sama dan benar-benar aku belajar banget sih Om dari mereka. Gitu. Kalau iya ekspektasi yang diharapkan nanti ya pada saat film udah ini kan sekarang filmnya lagi tayang nih gitu. Ada ekspektasi tertentu nggak sih? Ekspektasi ya mungkin orang-orang yang menonton bisa sadar gitu loh kalau misalnya mereka ngelakuin kesalahan tersebut tuh seharusnya sadar karena kan Indonesia kan rata-rata kejadian-kejadian gara-gara itu semua kan kayak misalnya pelecehan seksual, bullying. Seharusnya mereka bisa sadar atas kesalahan mereka supaya nggak ngelakuin gitu. Kesalahan mereka tuh fatal gitu loh, kan bisa bikin orang trauma gitu. Oke. Pada saat bermain gitu nervous nggak? Pada saat bener-bener syuting? Mungkin kalau aku nervous sih pasti sih Om. Tapi karena kita udah melakukan simulasi dan workshop 2 bulan, jadi kita udah lumayan familiar Om sama ternyata sama nggak beda jauh sama Om Rudy yang nge-shoot sama kita shooting gitu sih. Oke. Jadi ketagihan dong. Ketagihan sih bilang. Oke. Good luck untuk karir berikutnya di perfilman. Thank you. Sekarang saya mau mundur ke masa kecil gitu ya, masa kecil. Kan cerita ini adalah tentang keluarga dengan segala macam problematikanya, anak remaja dengan segala macam problematikanya. Ceritain dong Raffi kecil tuh kayak gimana gitu. I grew up in a family yang nggak sama sekali main musik dan Oh ya? Ya, jadi benar-benar aku yang pertama mungkin bisa dibilang ya. Dan
aku waktu itu iseng banget ikut idola cilik, ikut pokoknya yang lomba-lomba zaman dulu gitu Om. Dan Kamu yang mau atau? Kamu yang mau? Aku yang mau. And Om dengar kamu introvert. aku sangat introvert Om. Ini aku kalau misalnya di rumah aku diem lagi Om. Maksudnya aku udah mungkin karena dari kecil aku ikut di atas rata-rata, aku kesangkut sama Erwin Gutawa sama Gita Gutawa. Di situ tuh kita bener-bener digembleng Om. Maksudnya diajarin gimana sih cara kalau misalnya kamu on stage ya you're a different person. When you're off stage ya lu humble. Down to earth gitu, jadi it's a different gitu ya. Dan dari situ mungkin aku belajar. Dan aku pas kecil aku dibully juga Om. Aku dikatain artis kampungan lah pas SD. Aku di SMP aku ya fisik lah, SMA juga fisik gitu. Dan aku melewati itu dan aku belajar sih Om. Maksudnya dari pengalaman itu, apa sih yang bisa dipetik, apa sih kenapa orang iri sama aku, dan kenapa gimana caranya aku bisa nggak bikin mereka iri. Kita harus rangkul dia, kita harus kasih tahu, gue tuh kayak gini tuh buat kayak gini. Dan semua yang bully aku zaman dulu Om, sekarang jadi temen aku Om. I'm very grateful. Dan dari situ aku juga belajar. Waktu itu aku juga sempat dibully ngebully pas SMA. Dan for what gitu, untuk apa gitu. Dan sekarang juga dengan rilisnya film ini, teman-temanku juga ngeliat progresku gitu loh. Dari aku bener-bener naik tangga lah ibaratnya Om, bukan yang langsung instan gitu. Jadi I'm very grateful gitu sih Om. Oke, kalau tentang keluarga, masa kecil dengan keluarga dan segala macam, boleh diceritain? Oke. Tadi kan nggak ada satupun anak atau keluargamu yang bermusik. You are the only one. Oh ya, abis aku bermusik, adikku bermusik. Oh, adikmu ya? Yang perempuan ya? Ya, adikku tuh waktu itu main jadi Sherina di musikal Petualangan Sherina. Oke. Wow. Wow. And then dia sekarang juga ikut-ikutan nyanyi. Dan mamaku tuh selalu support banget, dan papaku. Mereka sangat support apapun yang aku mau gitu. Satu kata tentang masa kecil? Grateful. Grateful. Satu kata tentang masa kecil? Grateful juga. Oke, cerita tentang keluargamu. Keluargaku. Mau mulai dari mana nih? Mulai dari bapak? Ya, terserah. Seru banget keluarganya. Jadi gue tuh dari kecil tuh sering buat, kayak misalkan bokap pun dulu kan radio, MC, juga sempet ke TV. Itu kita tuh dulu sering ikut gitu loh. Jadi kayak ngelihat prestasi dunia entertainment tuh kayak gimana. Jadi dulu gue juga sempat jadi model, jadi cover majalah, kayak brand-brand baju anak kecil gitu. Jadi kebantu gitu loh, kedorong. Ya. Terus juga dari kecil kita juga sering diajak liburan-liburan, mau ke pantai, mau ke gunung, maupun itulah. Jadi kan nggak semua orang kan bisa ngerasain kayak gitu, tapi kan gue dikasih keluarga kayak gini kan, I'm so grateful gitu. Oke. Nah, ketika saat ini sekarang filmnya jalan gitu ya, kan masing-masing tadi Iyo udah ngomong punya ekspektasi biar orang lebih sadar, Raffi juga menebalkan pesan ini gitu ya. Ketika sekarang sudah dalam posisi sebagai seorang aktor, bisa dibilang gitu. Sebesar apa pengaruh film ini terhadap dirimu yang sekarang? Wow. Ada nggak sih sesuatu yang slightly different? Your point of view, your belief kali, anything? Kalau dari aku sih Om, aku jadi lebih melek tentang isu-isu sosial Om. Oh gitu? Iya, maksudnya aku tuh dulu, mungkin karena di musik, aku mengolah ngerasa dari diriku sendiri. Aku jatuh cinta, aku galau. Maksudnya pintu untuk ke dunia luarnya tuh agak sempit gitu. Tapi semenjak aku masuk film, ternyata kekerasan seksual separah ini. Ternyata bukan masalah pakaian perempuan yang seksi. Ya maksudnya anak SD juga bisa dilecehkan gitu. Berarti kan ada yang salah dari pelakunya gitu, otak pelakunya gitu. Dan perundungan yang sampai sekarang masih terjadi gitu. Aku juga ngerasa kayak, apa sih motivasinya? Apakah dari orang tua kah? Apakah dari keluarga? Apakah dari anak tersebut gitu? Dan aku udah mulai melek tentang isu-isu sosial ini, dan itu mungkin yang sangat berubah dari Raffi Sudirman gitu sih. Oke, kalau iya apa? Ya aku juga lebih terbuka sih, karena dulu kan aku lebih tipe yang cuek ya.
gara-gara film ini juga kita nonton, jadi yang pesan-pesan yang disampaikan kita, Om Rudy dan semua itu masuk ke kita semua gitu loh. Kayak kita sadar isu sosial, pelecehan yang terjadi di sekitar kita harus belajar untuk berbicara, untuk ngelapor. Soalnya kalau kita nggak cerita kan mendem semua kan. Mendem semua kan kita bisa stres. Bisa stres kita bisa bunuh diri atau mungkin ngelakuin hal yang sama ke orang lain gitu loh. Biar nggak gua doang yang ngerasain tapi lu juga harus ngerasain. Itu sih. Jadi semoga ya film ini pesan-pesannya bisa disampaikan dengan baik dan semua orang bisa mengerti.